Yang punya nama siapa? Allah. Apa kata yang punya nama? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku jadikan engkau kekasihku. Sholatnya belum tentu diterima, karena dalam sholat masih ingat selain Allah. Sholawatnya pun belum tulus. Ternyata ketulusannya ada saat dia menghormati satu nama. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Kenapa doa kita enggak naik-naik? Karena engkau tidak memintanya dengannya, tapi engkau meminta dengan egomu, kepentinganmu. Jadi sholawat, zikir, baca Quran, sedekah jika diniatkan untuk keberkahan duniawi, berarti kita minta dengan diri, ego, itu enggak akan naik, dia cuma berkahnya sampai di dunia. Jadi siapapun yang suka berbagi, dia dapat berkah, muslim, non-muslim dapat berkah 10 di dunia. Itu sudah hukum wajib. Udah plus dari Allah. Mau dia mukmin, enggak mukmin, dia suka berbagi, caritas. Maka non-muslim suka berbagi, diberkahi Pak hidup dunianya. Coba lihat startup yang suka bakar-bakar duit. Itu mereka bertahan sampai hari ini, benar enggak? Ya kan? Kalau mereka nggak mau bakar-bakar duit, mau promosi, mau memberikan free ini, free itu, nggak ada hasilnya. Nabi Muhammad SAW dulu seperti itu. Cuma yang dituntut itu jangan cuma mikirin nafs. Tubuh ini mau ditinggal. Apa masih kurang jelas? Tubuh ini dulu kecil, kemudian menjadi anak-anak, jadi remaja, lalu dewasa, sekarang sudah menua, sudah mulai sakit-sakitan. Ini Donald Trump namanya Pak, Donald Trump Al-Fadani. Udah mulai sakit-sakitan belum? Punggung, kaki, duduk lama-lama udah mulai kesemutan, udah tua tuh, calon-calon itu. Iya, baru kan, wajah sih wajah 40. Udah mulai, jadi dulu kalau duduk lama aman, sekarang duduk lama berasa. Ya, punggung mulai cari sandaran, kan yang dapat sandaran beruntung kan. Tapi anehnya orang ngaji hikam, ngaji zikir, ngaji ma'rifatullah, tahu-tahu sudah 1,5 jam baru ingat punggungnya sakit. Kenapa? Saat itu kolbunya sedang asik dengan yang menggerak-gerakkan kolbunya. Coba lihat anak-anak kita kalau lagi main game, dia lupa kalau dia butuh makan, minum. Benar gak? Mainannya akal ketika berkhayal jadi game. Gamenya kolbu itu nyebut nama Allah. Kalau game biasa ada ini gak? Apa namanya? Stage 1, 2, 3 gitu ya, benar? Ya. Level 1 tuh, Bapak juga main juga nih. Level 1, 2, 3 sama. Ya, orang kalau sudah punya game di dalam kolbunya, dia asik dengan game itu. Game kolbu itu menunya banyak Pak, dan seru sekali. Ya, ada bintang-bintangnya juga di dalam itu. Ya, dan kreditnya asli, hakiki. Kalau yang di game-game itu kan kreditnya di situ-situ aja. Ya. Tidaklah permohonanmu diangkat kepada Allah kecuali engkau membawa namanya. Tidaklah satu permohonanmu dipersulit kecuali karena engkau memohon dengan menyebut dirimu. Jadi ciri-ciri orang doa tapi pikirannya susah. Dia sholat, dia rajin ibadah, tapi susah aja bawaannya. Karena dia yang pikirkan, ya Allah hidup saya susah. Ya Allah, begitu terus. Boleh berkeluh kesah kepada Allah, boleh. Tapi dia lupa nih. Ya, jadi saya agak sedikit beda dengan beberapa motivator. Kamu doa yang spesifik, biar dikasih sama Allah. Ya boleh sih.
Cuma emang Allah itu suruhanmu. Ya. Doa itu kan dalam bahasa Arab fi'il amar, kata kerja, kata perintah. Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan kami. Kan urzuk itu bahasa Arab, perintah, fi'il amar. Begitu kata Imam Al-Juwaini, diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Beda kita dengan kelompok yang lain. Doa pun juga kata kerja, kata perintah. Pantas nggak kamu merintah Allah? Maka kata-kata itu bukan sebagai perintah kita jadikan, tapi kita jadikan sebagai curhat. Maka tadi, coba diingat-ingat Pak, doa itu jadikan tabungan akhirat. Jangan minta diijabah di sini. Kalau Allah kasih ijabah di sini, anggap itu hanya benefit, fawaid. Maksud kita cuma satu. Kenapa kita manggil-manggil Allah, menyuruh-menyuruh Allah? Bukan isi doanya yang kita maksud, tapi kita dilirik oleh Allah. Maka di Quran itu lafaznya ibtigha'a wajhillah. Mencari lirikannya, menunggu kita diliriknya. Maka di Quran, di hadis misalnya, salah satun la yazurullah yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang Allah tidak lirik di hari kiamat. Kan bahaya itu. Kita ingin dilirik oleh Allah semenjak di dunia. Sekali dilirik Allah di dunia, maka dia akan dipandang terus dengan rahmatnya sampai ke akhirat. Mungkin dalam sholat gak khusyuk, udah cari tempat lain. Mungkin di ibadah berbagi. Masih ingat ada, mungkin lupa kisah ini adanya di kitab Syarah Asmaul Husna, Imam Al-Qushairi. Ada orang, udah ibadah banyak gak jadi wali. Kenapa? Ibadahnya masih dengan dirinya. Belum menghabiskan keakuannya. Maka kemudian di suatu kesempatan dia dapat ilmu menghormati simbol-simbol Allah Ta'ala. Nama Allah, tulisan yang ada nama Allah. Dia melihat ada orang buang kaligrafi yang di situ tulisannya alif lam lam ha. Bacanya apa? Allah. Dia lihat langsung bergetar hatinya. Ternyata itu kaligrafi lama kertas lama dari papirus. Dia ambil, dia bersihin, kira-kira joroknya udah hilang, kemudian diambil atau dimakan. Dia nggak mau lagi ini kaligrafi, nanti dibuang. Biarlah dimasukkan ke dalam tubuhku, hancur dalam badanku, daripada hancur di tempat yang jorok. Ya. Jadi kalau dia potong-potong satu-satu, sehingga tidak menjadi lagi satu lafaz Allah. Malamnya dia tertidur dan dia bermimpi bertemu yang punya nama. Yang punya nama siapa? Allah. Apa kata yang punya nama? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku jadikan engkau kekasihku. Sholatnya belum tentu diterima, karena dalam sholat masih ingat selain Allah. Sholawatnya pun belum tulus. Ternyata ketulusannya ada saat dia menghormati satu nama. Ya. Jadi kalau Quran jangan taruh di lantai, ya. Kecuali nggak ada tempat berdiriin Qurannya. Ya. Oh itu bukan Quran hakiki, iya. Tapi kan ada nama Allah, ada nama Rasulullah, para nabi di situ. Ya. Dulu ada satu dosen nggak tahu di Jawa Tengah apa di Jogja, itu nginjak-nginjak Quran. Kata dia, ini apa? Ini bukan Quran, ini kertas. Diinjak-injak. Itu bahlulnya dia. Coba dia kalau berpikir, foto dia, nama dia dirobek orang. Masih ingat dulu Ahok? Ahok dulu di demo orang, terus ada foto dia dibuat X. Nangis dia Pak, sedih dia. Udah pernah gitu belum? Oh kalau saya udah sering, antum lihat aja tuh di sosial media, wajah kita udah X semua orang. Tapi saya gak sedih, biasa. Emang saya pantas digituin, saya bukan orang suci, bukan orang yang mulia. Pantas dihina. Kalau ada orang hina kita nggak apa-apa. Antum mau hina aneh hari ini juga boleh. Hari ini jadi murid, besok jadi musuh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Yang penting Allah meridhoi kita, itu aja. Kita nggak ada masalah. Mau dicoret 1000 kali juga nggak apa-apa. Yang penting
Allah yang menciptakan saya, nggak coret saya. Antum aja yang coret nggak apa-apa. Ya. Kalau Allah nggak coret, yang dicoret ntar siapa?